Ya, halo teman-teman. Selamat datang di Jurnal Kabar Baik. Dan hari ini ada kabar yang kontroversial yang akan kita bahas kali ini. Yang beberapa minggu ini menjadi viral ya, dan diperbincangkan oleh banyak orang ya. Kita akan bahas kabar mengenai ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dan pernyataan ini menjadi kontroversial, menjadi perdebatan hingga saat ini. Nah, mari kita lanjut ya, kita lihat. Nah, saya akan memulai dengan satu ayat. Pada saat ini, sebelum saya jauh dalam materi saya akan memulai dengan satu ayat ya, yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 4 ya, yang berbunyi, "Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, "Saudara nampaknya sangat mudah terpengaruh. Saudara mempercayai apa saja yang dikatakan orang, sekalipun orang itu berkhotbah mengenai Yesus yang lain daripada Yesus yang kami beritakan, atau mengenai roh yang lain daripada Roh Kudus yang telah saudara terima," ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Dia mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu mudah terpengaruh, mudah percaya dengan ada orang yang datang memberitakan, berkhotbah, menyampaikan pengajaran, tetapi pengajaran itu, berita itu tentang Yesus yang lain. Nah, ada orang yang mengajarkan tentang Yesus yang lain pada saat itu di Korintus, dan Paulus mengatakan bahwa dia heran kenapa jemaat pada saat itu mudah saja terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini ternyata ada pemberita-pemberita atau pengajar-pengajar yang juga mengajarkan tentang Yesus yang lain ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada zaman Rasul Paulus saja atau gereja mula-mula, dan ini juga akan terjadi di zaman sekarang, dan sudah terjadi ada orang yang mengajarkan, berkhotbah, memberitakan tentang Yesus yang lain. Nah, apa ajaran Yesus yang lain yang sekarang ini kita dengar ya? Seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik ya, oleh salah satu orang pendeta yang viral saat ini. Karena apa ajaran yang diajarkan itu Yesus yang lain? Mari kita lihat ya. Nah, ini yang menjadi pokok masalah yang akan kita bahas pada jurnal Kabar Baik saat ini ya. Nah, baru-baru ini viral seorang pendeta bernama Erastus Sabdono ya, saya sebut saja Erastus Sabdono. Namanya ini juga sudah terkenal. Nah, dalam sebuah khotbahnya yang beredar di media sosial, dia mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, atau lebih tepatnya dia mengatakan begini. Jadi saya mengutip dari channel YouTube, dan sudah banyak juga beredar di media sosial mengenai perkataan atau pernyataan beliau ini. Jadi dia berkata seperti ini, "Saudara,
Saya bicara sudah pelan-pelan ini. Masih nggak tahu lagi, nggak ngerti saya. Ya, Juru Selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Nah, jadi seperti itu kira-kira kalimat bahasa yang keluar dari mulut Erastus Sabdono ini. Dan itu sudah banyak beredar videonya. Nah, ini suatu pokok masalah yang kita angkat di sini, bahwa saya mengambil satu kesimpulan di sini bahwa Erastus ini sudah mulai mengajarkan Yesus yang lain, ya, yaitu Yesus yang bukan juru selamat. Walaupun ada video klarifikasinya sesudah itu, dia mengatakan dan mulai percaya dan percaya lagi dan percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Tetapi video klarifikasinya itu tidak akan mengubah pernyataan sebelumnya, ya, bahwa dia sudah mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, ya. Dan pernyataan ini sudah menjadi viral dan sudah banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversial, ya. Dan dia mengatakan bahwa video itu dipotong, ya. Videonya ini dipotong, dan dia katakan orang yang memotong itu jahat. Padahal sebenarnya tidak ada yang memotong video itu. Memang video itu apa adanya seperti itu, ya. Dan walaupun video itu dipotong, kalimat Yesus bukan juru selamat itu tetap tidak akan berubah, ya. Apapun alasannya, apapun dalilnya, ya. Dan memang beliau ini selalu kontroversial. Dari dulu juga banyak pengajaran-pengajarannya yang sering kontroversial, ya. Jadi sesudah dia mengeluarkan statement-statement atau pernyataan yang kontroversial, dia akhirnya mengklarifikasi. Tapi untuk yang satu ini, klarifikasinya itu bagi saya tidak mengubah, ya, pernyataannya sebelumnya. Dia hanya berputar-putar saja, ya. Nah, jadi ini pokok masalah yang kita angkat pada saat ini, bahwa ini ajaran Yesus yang lain. Nah, dari situ maka timbullah satu pertanyaan, ya. Benarkah Yesus bukan juru selamat? Ya, tentu pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan sejak dahulu kala hingga saat ini. Tetapi karena beredarnya berita tentang Erastus ini, maka saya mengangkat lagi pertanyaan ini, ya. Benarkah Yesus bukan juru selamat? Ya. Nah, ada argumentasi yang akan saya berikan dan kita akan belajar bersama-sama. Kita akan lihat untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, nama Yesus dalam bahasa Ibrani, ya, kita lihat di sini secara etimologi dari nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, ya. Yehoshua dari huruf Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ayin, ya. Nah, kata Yehoshua ini berasal dari kata Yod, He, Vav, He dan Yasa yang berarti menyelamatkan atau Tuhan yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus berarti keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan, atau bisa juga Tuhan juru selamat. Nah, ini dikutip dari website Sarapan Pagi, ya. Secara etimologi saja atau makna kata, nama Yesus itu juga berarti adalah penyelamat atau juru selamat, ya. Dari makna kata saja Yesus itu sudah erat kaitannya dengan keselamatan, ya. Nah, ini berdasarkan makna kata, makna dari nama Yesus itu.
erat kaitannya dengan kata keselamatan atau juru selamat. Berikutnya, Yesus adalah juru selamat karena dia berkuasa mengampuni orang berdosa. Ya. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa di dunia ini selain dia yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Yesus dikatakan juru selamat karena dia dapat atau berkuasa mengampuni orang berdosa. Ya. Lukas pasal 7 ayat 48 dan 49 berkata, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Matius pasal 9 ayat 26 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi di sini kita lihat satu bukti di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Dan kalau dia berkuasa mengampuni dosa, itu sudah mengindikasikan bahwa dia adalah juru selamat, ya, yang menyelamatkan orang dari dosa, dari maut. Ya. Tidak ada manusia siapapun juga yang bisa mengampuni dosa orang lain selain Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Itu sebabnya dia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jadi Yesus adalah juru selamat karena dia berkuasa mengampuni dosa. Kita lanjut ya. Nah, kita lihat ada nubuatan para nabi ya. Kenapa Yesus atau benarkah Yesus itu juru selamatnya? Meskipun dalam perjanjian lama tidak ada ayat secara eksplisit yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi secara implisit ada beberapa ayat di perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Misalnya dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam terjemahan BIMK berkata begini, tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita. Dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2 berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dan seterusnya. Ya. Jadi para nabi, nubuatan para nabi juga sudah menubuatkan akan lahirnya seorang juru selamat ya di Bethlehem, kota Daud ya. Para nabi sudah menubuatkan akan keselamatan akan juru selamat ini ya. Walaupun dalam perjanjian lama itu tidak ada secara eksplisit yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi ada nubuatan-nubuatan di sana dan ada banyak juga ayat-ayat lainnya yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya hanya menyertakan 3 ayat saja di sini,
Tetapi sebenarnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan atau menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia ini, ya. Nah, kita lihat ada kesaksian para malaikatnya. Kabar kelahiran Yesus yang disampaikan oleh para malaikat jelas mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu? Kristus Tuhan di kota Daud, ya, yaitu Yesus, ya, yang akan lahir. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 25 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini adalah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang diberitakan oleh malaikat. Dan ini juga menggenapi nubuatan para nabi di perjanjian lama tadi, ya, bahwa Yesus lahir dan menjadi juru selamat. Itulah yang disaksikan oleh para malaikat, ya. Para malaikat bersaksi mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak mungkin malaikat ini berbohong, ya. Mereka adalah makhluk surgawi, utusan Tuhan. Dan kalau mereka berbohong, mereka bisa dihukum Tuhan. Mereka tidak akan berani berbohong. Jadi apa yang mereka sampaikan ini benar adanya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ini kesaksian para malaikat, utusan surga. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ada kesaksian para rasul, ya. Para rasul-rasul juga banyak menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Petrus, dia bersaksi, dia berkata, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30 dan 31 berkata, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi Rasul Petrus juga di sini dengan tegas dia mengatakan Yesus adalah juru selamat. Ada juga Paulus. Dalam surat-suratnya, dalam kehidupannya, dia banyak menyaksikan tentang Yesus adalah juru selamat. Saya ambil dari Filipi pasal 3:20, di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus dengan tegas ini dikatakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Dan ada banyak lagi pernyataan-pernyataan Paulus, ya. Saya mengambil yang dari Filipi pasal 3:22, pasal 20, ya. Nah, Yohanes juga mengakui bahwa Yesus itu diutus Bapa untuk menjadi juru selamat, ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Siapa anaknya itu? Ya, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat dunia, ya. Nah, jadi para rasul, saya ambil 3 rasul di sini. Sebenarnya banyak rasul-rasul yang sudah menyaksikan bahwa Yesus itu juru selamat. Di antaranya yaitu Petrus, Paulus, Yohanes, dan masih banyak lagi. Dan kalau kita melihat mereka ini berani mati
mereka dalam penginjilan, dalam pemberitaan-pemberitaan, kesaksian-kesaksian mereka tersebar di berbagai penjuru daerah. Mereka rela mati untuk mempertahankan imannya, rela mati demi Yesus Kristus. Mengapa mereka rela mati? Itu karena keyakinan mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi jelas, para rasul pun sudah mengakuinya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, kita lihat berikut. Nah, selain nubuatan para nabi, selain kesaksian malaikat dan kesaksian para rasul, ternyata ada kesaksian orang-orang banyak yang menyaksikan bahwa Yesus itu juga juru selamat. Ada perempuan Samaria dan orang-orang Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 42 berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur, ya, sumur Yakub, ya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia pergi menceritakan kepada orang-orang, dan orang-orang yang ada di situ datang menyumpahi Yesus, ya. Dan mereka berkata bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang-orang banyak, orang-orang Samaria pada saat itu memberi suatu pernyataan, mengakui bahwa dialah benar juru selamat. Ada juga penduduk di Gerasa, ya. Lukas pasal 8 ayat 36 sampai 37. Sana berkata, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitakan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Ini peristiwa di mana seorang dirasuk setan dan diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Dan ketika itu banyak orang akhirnya berkata, memberitahukan kepada yang lain bahwa orang yang dirasuk setan itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya ada orang banyak di Yerusalem. Itu dicatat dalam Matius pasal 21 ayat 9. Di sana dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus mau masuk di Yerusalem, orang banyak bersorak-sorak. Mereka mengambil daun-daunan dan mereka tebarkan di jalan untuk Yesus lalui, dan mereka berseru, Hosana, Hosana. Ya, arti Hosana itu berarti berikan kepada kami keselamatan, ya. Bawakan keselamatan, ya. Itu arti daripada Hosana, berikan kepada kami keselamatan. Artinya ini seruan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar, dia adalah juru selamat, penyelamat yang membawa keselamatan. Kesaksian orang banyak ini juga meneguhkan bahwa benar dia adalah juru selamat. Orang Samaria, penduduk di Gerasa, orang-orang di Yerusalem, dan masih banyak lagi, ya, orang-orang yang bersaksi seperti ini. Selanjutnya, nah, pengakuan iman GPDI juga di dalamnya terkandung pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. GPDI adalah salah satu gereja aliran Pentakosta yang terbesar di Indonesia dan sudah berusia 100 tahun lebih.
dan gereja Pantekosta di Indonesia adalah salah satu gereja yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam pengakuan iman GPDI, dalam poin nomor 4 dan nomor 7, sana dikatakan dalam poin nomor 4, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati di salib, menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Di poin nomor 7 berbunyi, kami percaya keselamatan orang berdosa roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. Dan ini ada ayat-ayat referensinya yang bisa kita pelajari. Nanti teman-teman bisa melihat di ayat-ayat ini. Tapi intinya bahwa pengakuan iman GPDI pada poin nomor 4 dan 7 ini jelas di sini mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia dan mengerjakan karya penyelamat bagi setiap orang-orang yang berdosa, ya, bagi setiap orang-orang yang mau diselamatkan. Ya. Di sini mendefinisikan jelas ya pengakuan iman GPDI bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, ya, dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jika tidak, maka keselamatan itu bisa hilang. Inilah pengakuan iman GPDI. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari yang saya berikan ini? Ya? Kesimpulannya ialah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bukti-bukti yang sudah ada, jelas sudah bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jika ada yang mengajarkan Yesus yang lain dan bukan Juru Selamat, tentu ini sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.